Apabila Anda hanya bekerja di instansi Anda dengan baik ataupun di perusahaan dengan baik, itu sama sekali tidak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya, Nur Aifin. Pada kesempatan ini saya sampaikan tentang tutorial motivasi kepada Anda semua tentang bagaimana pentingnya kita memiliki karakter yang baik untuk mendapatkan kesuksesan dalam hidup ini. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan dalam video-video sebelumnya, apabila kita ingin sukses, tidak hanya cukup hanya hard skill saja, tapi juga membutuhkan soft skill. Oke, kenapa? Karena soft skill ini akan mampu membuat seseorang untuk mendapatkan kesuksesan sejati. Oke, jadi kembali lagi saya ulangi, bahwasanya soft skill sangat penting sekali untuk membuat kita berhasil dan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Jadi kita tidak bisa mengandalkan hanya hard skill, hanya smart saja, hanya kecerdasan saja untuk mendapatkan kesuksesan dalam hidup ini. Tidak bisa. Namun harus diikuti dengan soft skill. Dan salah satunya di sini adalah dengan mengikutinya dengan karakter-karakter yang baik. Oke, dengan sikap-sikap yang baik untuk mendapatkan kesuksesan. Oke. Karena kadang-kadang ada juga orang-orang yang mereka mengucapkan, yang penting dia bisa bekerja, yang penting kita bisa bekerja dengan baik di perusahaan kita dengan baik. Ada juga yang mengatakan yang penting kita bisa kerja di instansi dengan baik. Saya katakan itu tidak cukup. Apabila Anda hanya bekerja di instansi Anda dengan baik ataupun di perusahaan dengan baik, itu sama sekali tidak cukup. Tapi hendaknya diikuti dengan soft skill, diikuti dengan namanya karakter yang baik. Ini salah satu soft skill yang harus Anda miliki supaya untuk mendapatkan kesuksesan dalam hidup kita. Ada sebuah kisah. Ada seseorang yang dia adalah seorang, untuk saya katakan oknum. Ada seorang oknum pejabat. Oke lah, yang kalau kita lihat dia sukses dalam kehidupannya, dia sukses dalam karirnya, lumayan sukses. Namun orang ini memiliki hobi. Anda tahu hobinya? Belum tahu kan? Hobi orang ini adalah dia suka keluyuran ke tempat pelacuran. Kalau dibilang benar, orang ini hobi ke tempat pelacuran. Jadi dia suka bergaul dengan para pelacur. Yang saya katakan di sini adalah dia memiliki hobi negatif, melakukan hubungan seks dengan para pelacur. Oke, di sisi lain dia karakternya, di sisi lain bisnisnya, karirnya bagus, ya. Namun ternyata soft skillnya, ternyata karakternya dia buruk. Dia memiliki hobi yang dia suka menjalin hubungan seks dengan para pelacur di tempat pelacur. Naudzubillah min dzalik. Apa yang terjadi kemudian? Dia melakoni itu berulang-ulang, bahkan sampai diketahui oleh tetangga-tetangganya. Dan terakhir, dia digerogoti oleh dengan berbagai macam penyakit pada dirinya. Dulu badannya kekar, luar biasa, karena identik dengan badannya gede. Namun apa yang terjadi kemudian? Digerogoti banyak penyakit macam-macam, termasuk diabetes juga ya, masuk kencing manis, paru-paru dan sebagainya. Akhirnya badannya jadi kecil, krempeng, ya. Bahkan jalannya sudah nggak normal, seperti stroke gitu ya, stroke. Itu yang terjadi pada dirinya. Dia mulai merasakan ketidakbahagiaan pada hidup. Bagaimana mungkin dia bahagia? Karena penyakit mulai datang. Oke, di sisi lain karirnya dia oke. Namun karena dia memiliki soft skill yang buruk, dia memiliki karakter yang buruk, yang dia hobi ke tempat pelacuran, akhirnya dia mulai panen penyakit. Mungkin virus-virus yang dibawa oleh para pelacur tadi mulai menyerang dirinya. Penyakit mulai berdatangan, virus mulai berdatangan, dia mulai melemah.
Anda bisa tebak apa yang terjadi kemudian. Yang terjadi kemudian ya betul-betul parah. Ya penyakit mulai banyak, diabetes dan berbagai macam penyakit, stroke dan sebagainya. Terakhir dia mati. 4 tahun yang lalu dia mati. Dan jadi perbincangan banyak orang. Karena kenapa? Karena biar banyak tangganya yang mereka mengerti dia memiliki kebiasaan tempat pelacuran. Ya naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu saudaraku, apabila kita ingin sukses dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan karir ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita, maka hendaklah kita tidak bisa mengandalkan namanya hard skill, kita tidak bisa mengandalkan namanya sebuah smart, hanya cerdas saja tidak. Kita tidak bisa mengandalkan kita skillful, handal dengan pekerjaan kita, tidak bisa. Itu hanya satu sisi dalam skop namanya hard skill. Tapi harusnya hendaknya diikuti dengan namanya soft skill, diikuti dengan karakter-karakter yang positif. Dalam hal ini yang kita bicarakan ini adalah dengan karakter yang positif untuk menjaga diri, yang sampai terjun ke dalam kegiatan yang tadi, yang negatif tadi, yang berkunjung ke tempat pelacuran, yang bergaul, berhubungan seks bebas dengan para pelacur. Naudzubillah. Boleh kita sukses di kehidupan karir, boleh kita memiliki pangkat yang tinggi di karir kita, namun tetap harus ikuti dengan karakter-karakter yang baik. Tidak cukup kita sukses di instansi saja, tidak cukup kita sukses perusahaan, namun kita harus sukses dalam kehidupan. Apa artinya seseorang yang sukses dalam kehidupan karirnya, di perusahaannya, di instansinya, namun ternyata dalam kehidupannya dia hancur lebur seperti itu? Oke ya, naudzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Semoga Tuhan menjadikan kita orang-orang yang sukses. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang sukses di dunia dan di akhirat. Sampai bertemu dengan tutorial motivasi yang lain pada kesempatan mendatang. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.